Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tingkat IPS kelas 7 semester 1. Pada hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Dan untuk mempermudah pembahasan kita, pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Pada sesi kedua nanti kita membahas tentang perubahan materi. Klasifikasi materi. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas pengertian tentang klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan sesuatu hal berdasarkan ciri. Jadi dalam hal ini yang akan kita cirikan adalah materi. Pengertian materi yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, materi terbagi menjadi 1. Zat padat, 2. Zat cair, 3. Gas. Ciri-ciri zat padat. 1. Memiliki bentuk dan volume yang tetap. 2. Tidak mengikuti bentuk tempatnya. 3. Susunan partikel bentuknya teratur dan berdekatan. 4. Terdapat ikatan-ikatan partikel sangat kuat. Ciri-ciri zat cair. 1. Mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. 2. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang. 3. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Ciri-ciri gas. 1. Tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. 2. Jarak antar partikel gas sangat renggang. 3. Partikel-partikel gas dapat bergerak bebas. 2. Berdasarkan komposisinya, materi terbagi menjadi zat tunggal. Zat tunggal terdiri dari 1. Unsur, 2. Senyawa. 1. Unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Aturan penulisan simbol unsur diusulkan oleh John Jacob Berzelius yang hidup pada tahun 1779 sampai 1848 yang berkebangsaan Swedia dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Menggunakan nama unsur dalam bahasa Latin. 2. Lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut dan dituliskan dengan huruf besar atau huruf kapital. 3. Jika ada nama unsur memiliki huruf pertama yang sama, maka lambang dari salah satu unsur ditambah lagi satu huruf yang dituliskan dengan huruf kecil. Untuk lebih jelas, inilah tabel susunan berkala unsur-unsur kimia. Unsur ada 3 macam, yaitu 1. Unsur logam. Sifat unsur logam: A. Mengkilap dan berwujud padat kecuali air raksa yang berwujud cair. B. Dapat ditempa dan diregangkan. C. Bersifat konduktor atau sebagai pengantar listrik yang baik. Contohnya besi dan natrium. 2. Semi logam. Sifat semi logam: A. Berwujud padat namun mempunyai tekstur lebih rapuh dibanding dengan unsur logam. B. Bersifat isolator pada suhu rendah, sedangkan pada suhu tinggi bersifat konduktor. C.
berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Contohnya boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. 3. Unsur non-logam. Sifat non-logam: A. Berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan atau suhu kamar sebesar 18 derajat Celcius sampai dengan 22 derajat Celcius. B. Umumnya berwarna, tidak mengkilap. C. Bukan penghantar listrik dan panas yang baik. Contoh unsur non-logam adalah yang berbentuk padat, di antaranya belerang, karbon, dan silikon. Non-logam berbentuk cair, contohnya bromin. Unsur non-logam berbentuk gas, contohnya helium, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. 2. Senyawa. Senyawa adalah gabungan antara dua unsur atau lebih dari hasil reaksi kimia. Contohnya water atau kita kenal dengan nama air, itu gabungan dua unsur terdiri dari H2O, di mana jumlah unsur H ada 2, O 1. Kemudian karbon monoksida CO2, berarti gabungan antara unsur C1O1. Kemudian hidrogen peroksida, gabungan antara unsur hidrogen yang jumlahnya ada 2 dan oksigen jumlahnya ada 2. Berikutnya karbon dioksida, gabungan antara unsur karbon yang jumlahnya 1, oksigen yang jumlahnya 2. Senyawa ada 2 jenis, yaitu 1. Senyawa alam atau kita kenal dengan nama senyawa organik. Senyawa ini berasal dari makhluk hidup. Ini contohnya adalah pada proses fotosintesis. 2. Senyawa buatan atau kita kenal dengan nama senyawa anorganik, berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Contohnya adalah air H2O, garam NaCl, dan karbon dioksida CO2. 3. Campuran. Campuran adalah zat yang tersusun dari 2 atau lebih unsur dan senyawa, yang mana sifat dari unsur dan senyawanya tidak hilang. Bedanya campuran dengan senyawa adalah senyawa merupakan hasil dari reaksi kimia, sedangkan campuran bukan hasil dari reaksi kimia. Campuran terbagi atas: A. Campuran homogen, campuran yang komposisi zat penyusunnya merata. Contohnya air dengan garam, air dengan gula. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Berdasarkan sifat kimianya, larutan terbagi menjadi: 1. Asam. Asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air. Asam atau kita kenal juga dengan nama asid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti suka. Sifat-sifat asam: A. Berasa asam. B. Bersifat korosif. C. Memerahkan lakmus. D. Jika bereaksi dengan air melepaskan ion H positif. E. Bereaksi dengan magnesium menghasilkan gas hidrogen. F. Bereaksi dengan logam karbonat menghasilkan karbon dioksida. Contoh asam
yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Asam asetat atau kita kenal dengan nama larutan cuka. Asam karbonat kita kenal dengan nama minuman berkarbonasi. Asam klorida kita kenal dengan nama asam lambung dan obat tetes mata. Asam fosfat ini digunakan untuk pupuk dan deterjen. Asam formiat ini kita dapati pada sengatan lebah. Asam laktat ini kita dapati pada keju. Contoh bahan yang bersifat asam dan kegunaannya. 1. Jeruk sebagai sumber vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah sariawan. 2. Cuka sebagai penambah rasa asam pada makanan. 3. Air acu atau air aki. Ini digunakan untuk menyalakan mesin kendaraan. 4. Pupuk mengandung asam nitrat untuk menyuburkan tanaman. Pengelompokan asam berdasarkan kekuatannya. A. Asam kuat ini mengalami proses ionisasi sempurna. Contohnya HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HClO4, H2SO4. B. Asam lemah ini terjadi karena proses terionisasi sebagian. Contohnya HCOOH, HCH3COOH, H2CO3, HCN, dan H2S. Pengelompokan asam berdasarkan asalnya. Asam organik, asam yang terdapat pada senyawa organik atau pada senyawa makhluk hidup. Contohnya asam format, asam asetat, asam propionat, dan asam benzoat. 2. Asam anorganik atau asam mineral. Ini asam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya H2SO4. 2. Basa. Basa adalah zat yang dalam air menghasilkan ion membawa sifat basa. Basa disebut juga dengan alkali. Sifat-sifat basa. 1. Berasa pahit dan licin. 2. Bersifat merusak kulit. 3. Membirukan lakmus. 4. Jika bereaksi dengan air menghasilkan ion OH negatif. 5. Dapat menghasilkan artritik. 6. Bereaksi dengan logam menghasilkan endapan. 7. Memiliki pH lebih besar dari 7,2. Pengelompokan basa berdasarkan kekuatannya. Basa kuat yaitu apabila mengalami peruraian sempurna dalam air terionisasi sempurna. Contohnya LiOH, NaOH, dan KOH. Basa lemah yaitu apabila mengalami peruraian sebagian dalam air atau terionisasi sebagian. Contohnya MgOH2, AlOH3, dan NH3. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Aluminium hidroksida ini terdapat pada deodoran dan obat sakit mah. Kalsium hidroksida terdapat pada plester dan mortar. Magnesium hidroksida, obat mah dan obat urus-urus. Natrium hidroksida, bahan sabun dan pembersih saluran air. Kalium hidroksida, pembuat sabun dan elektrolit pada baterai. 3. Garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dengan basa atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Sifat-sifat garam: berasa asin, mudah larut dalam air, berbentuk kristal, bersifat netral antara pH 6,8 sampai dengan 7,2. Tidak mengubah warna lakmus. Garam dapat bersifat asam, basa, atau netral.
tergantung pada jenis asam basa pembentuknya. Garam asam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam basa terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Garam netral terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Berdasarkan kelarutannya, garam terbagi menjadi garam mudah larut, contohnya NaCl, CaCl, Ki, KNO3, PbNO3 2 kali. Garam sukar larut, contohnya AgCl, PbCl2, CaCO3, BaCO3. Contoh garam yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Natrium klorida atau dengan rumus kimia NaCl bersifat netral. Ini kegunaannya pemberi rasa asin pada makanan. Kalium nitrat KNO3 bersifat netral, pembuat pupuk. Kalsium sulfat CaCO4 bersifat netral, digunakan sebagai bahan pembuat gips. Amonium klorida NH4Cl bersifat asam, bahan pembuat baterai kering. Amonium sulfat NH4 2 kali SO4 bersifat asam, bahan baku pembuat pupuk. Kalium karbonat K2CO3 bersifat basa, pembuat sabun. Natrium karbonat Na2CO3 bersifat basa, ini digunakan untuk pembuat kaca. 3. Indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna yang berbeda dalam larutan asam maupun basa. Indikator asam basa dibedakan menjadi 1. Indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan tumbuhan berwarna. Indikator alami diperoleh dengan cara membuat ekstrak, yaitu menghaluskan bahan alami kemudian dicampur dengan sedikit air lalu disaring. Bahan alam yang dapat dijadikan indikator alami yaitu ekstrak bunga sepatu, bunga pacar air, bunga nusa indah, kunyit, dan kubis ungu. Indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator asam basa yang dibuat di laboratorium menggunakan alat dan bahan kimiawi. Terdapat dua macam indikator buatan yang umumnya digunakan untuk menentukan pH larutan, yaitu indikator kertas atau kita kenal dengan nama kertas lakmus. Indikator kertas atau kertas lakmus terbagi menjadi dua, yaitu 1. Lakmus berwarna biru, 2. Lakmus berwarna merah. Kertas lakmus biru akan menjadi merah di dalam larutan asam. Kebalikannya, kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. B. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang masih nampak batas pemisah antara zat-zat yang tercampur. Contohnya adalah pasir dan air, tepung dan air, minyak dan air. Campuran heterogen dibedakan menjadi 1. Suspensi. Suspensi adalah campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh dan tidak stabil. Ciri-cirinya 1. Mengendap, 2. Mengendap jika didiamkan, 3. Dapat disaring dengan saringan biasa, keruh dan tidak tembus cahaya. Contohnya kopi. 2. Koloid. Koloid adalah zat yang tidak bisa tercampur rata dan jika dibiarkan tidak juga mengendap. Ciri-cirinya tersebar merata, tidak memisah jika didiamkan, tidak dapat disaring. Contohnya adalah keju, sampo, dan tinta. Terima kasih. Semoga Allah membalas segala kebaikan kita. Jazakallahu khairan katsiran. Sampai jumpa pada sesi kedua yang akan membahas tentang perubahan materi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.